Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Pada hari ini tadi akan membahas soal ujian sekolah ya tahun kemarin ya. Mudah-mudahan tidak jauh beda dengan ujian sekolah tahun sekarang ya. Karena tidak ada waktu untuk pembahasan tatap muka, maka melalui video ya, insya Allah di YouTube ya. Baik, kita langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Nomor 1 ya, ini pilihan ganda. Cermati ayat Al-Quran surah Al-Fatihah berikut ya. Jadi ada potongan ayat ya. Jadi surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, pesan pokok terkandung dalam ayat tersebut, nah kita harus tahu artinya dulu ya. Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami mohon pertolongan ya. Di intinya itu ya. Jadi kita bisa lihat ya, jawaban yang benar ya, yang sesuai dengan arti tadi, yaitu B ya. Kita menyembah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah ya. Nah, nanti bisa saja nanti di soal yang tahun sekarang ayatnya diganti, misalkan ayat yang keempat atau yang ke, makanya kita harus hafal ya semua arti dari surat Al-Fatihah. Baik, yang selanjutnya soal cerita ya. Nomor 2, Yusuf adalah seorang siswa SD. Suatu hari Yusuf tidak berangkat ke sekolah karena sedang sakit hingga beberapa hari. Di saat seperti itu Yusuf selalu berdoa dan meminta atau memohon perlindungan kepada Allah supaya diberi kesembuhan ya. Nah, ayat yang sesuai dengan ya, deskripsi di atas ya, intinya adalah memohon perlindungan. Nah, yang sesuai adalah apa? Yang pertama nih ya, A, Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, inilah jawabannya yang benar ya, A ya. Karena ada kata a'udzu artinya aku mohon perlindungan. Kalau yang B, malikin nas ya, itu raja manusia. Yang C, min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan waswas ataupun bisikan yang ada di dada. Yang D, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia ya. Nah, yang benar dari A ya. Yang ketiga, maka ini juga harus hafal artinya ya, An-Nas ya. Yang ketiga, cermati ayat berikut, wa ra'aitan nasa yadkhulu. Nah, jawaban itu yang selanjutnya adalah fi dinillahi afwaja. Coba kita lihat ya. Nomor 3. Nah, ini ya, fi dinillahi afwaja, B ya jawabannya. Jadi kita tinggal menyambung ayat ya. Yang keempat, cermati ayat Al-Quran berikut, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut kita harus tahu artinya ya, surat An-Nasr ya. Fasabbih ya, artinya maka bertasbihlah ya. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan istighfarlah kepadanya, yakni mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya ia adalah yang maha menerima taubat ya. Jadi perilaku yang sesuai dengan tersebut adalah jelas ya,
berzikir dan mohon ampun kepada Allah. Jadi setiap selesai salat dia ini selalu berzikir dan mohon ampun kepada Allah. Jawabannya ya. Sesuai dengan ayat yang tadi. Yang kelima, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalam surah At-Tin ya. Nah, ayatnya gimana? Kita lihat ya. Pilihannya. Kita yang A dulu ya. Yang A, wa hadzal baladil amin, artinya demi kota Mekah yang aman ini. Ya. Ini bukan ya berarti ya. Nah, yang B, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini jawabannya ya B. Ya. Jawabannya B ya. Yang sesuai dengan arti tadi. Yang keenam, berikut ayat Al-Quran yang tentang hukum alif lam ta'rif al-qamariyah ya. Al-qamariyah itu lamnya sukun ya. Cirinya adalah lamnya sukun. Kalau yang asyamsiyah lamnya tasdid. Huruf setelah lamnya bertasdid. Lamnya tidak dibaca. Ya, ayo kita lihat ya. Wattini wazzaitun itu ya asyamsiyah. Tsumma radadnahu asfala safilin, tidak ada alif lam. Yang C, ra'aital ladzi yukadzibu biddin, itu asyamsiyah ya, karena lamnya bertasdid ya. Nah, baru yang terakhir yang D, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini mil miskin, al miskin. Nah, ini ya al-qamariyah. Jadi jawabannya D ya. Kemudian mencocokkan antara ayat dan arti ya. Coba lihat ya. Nomor 7, wa hadzal baladil amin, artinya bukankah Allah adalah hukum yang salah ya. Wa hadzal baladil amin harusnya demi kota Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, berarti sudah ya. Artinya bukan kecuali orang yang beriman ya. Ini 1 dan 2 salah ya. Kita lanjutkan ke ini ya. Yang ketiga, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan ia ke tingkat yang seterusnya. Nah, ini benar ya. Benar. Jadi jawabannya 3, yaitu C ya. Jadi jawabannya C, yaitu nomor 3. Nomor 8. Nomor 8, cermati Quran surat Al-Kafirun ayat 5 berikutnya. Nah, ini garis bawahnya di antum ya. Ada kesalahan. Jadi garis bawah di antum. Sama di a'bud. Hukum bacaan di antum dan a'bud itu bacanya apa? Antum itu bacaan apa? Ikhfa ya. Nun sukun bertemu tak itu bacaan ikhfa. Nah, sedangkan a'bud itu qalqalah kubro. Jadi ikhfa dan qalqalah kubro C jawabannya. Nomor 9, langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah ya. Yang kedua, Allah suci dari segala yang berpanas. Nah, Asmaul Husna Assalam ya. Assalam itu artinya yang maha menyelamatkan. Jadi kita cari yang ada menyelamatkan, yaitu 3 ya, nomor 3. Jadi C jawabannya ya. Assalam artinya yang maha menyelamatkan, memberikan keselamatan ya. Jadi jawabannya C, nomor 3. Nomor 10, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Basir ya. Al-Basir artinya maha melihatnya. Nah, perilaku yang sesuai dengan Asmaul Al-Basir. Nah, ini yang paling tepat adalah D ya, tidak menyontek saat ujian, karena kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita jujur dalam ujian ya. Jawabannya D. Nomor 11, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Adil, yakni yang maha adil ya. Nah, yang mana?
Yang jawaban yang paling tepat adalah C ya. Tidak membedakan antar teman ya. Nomor 12, musibah yang terjadi adalah merupakan ketentuan dari Allah ya. Adanya virus COVID menyebabkan kematian. Nah, ini intinya adalah kematian ya. Asmaul husna yang sesuai dengan ya tadi ya. Bacaan tadi adalah, nah ini kita lihat ya. Asmaul husna yang sesuai dengan tadi adalah al-mumit ya. Al-mumit yang mematikan. Jadi Allah mematikan ya. Yang menghidupkan dan mematikan. Jadi al-mumit. Kalau yang al-hayyu itu yang menghidupkan, al-alim itu yang maha mengetahui, as-sami' yang maha mendengar. Jadi yang tepat adalah al-mumit. Ini ada tabel nama malaikat dengan contoh perbuatan sesuai dengan iman kepada malaikat ya. Mikail artinya malaikat tugasnya memberikan rezeki. Jadi satu dengan C, jadi memberi cari rezeki, jadi satu C ya. Kemudian yang kedua Malik itu menjaga neraka, kita berdoa supaya jangan masuk neraka, jadi 2A ya. 1C 2A ya. Dan Israel ya itu dapat nyawa, jadi banyak mengingat kematian 3D ya. Jelas jawabannya adalah C ya. 1C 2A 3D 4B. Oke ya, mencatat amal ya, jadi kita berbuat baik ya. Itu ya C jawabannya, yang disesuaikan dengan perilakunya. Nomor 14. Nah, sebelum kita baca dulu pertanyaannya ya. Supaya jangan ini perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada ulul azmi ya. Dan yang tidak sesuai, nah ini ya kata kuncinya tidak sesuai. Ya, ini cerita Nabi Ibrahim ya, yang mengajak kepada Nabi untuk meninggalkan kesyirikan, kezaliman ya, kekafiran. Supaya kita yang ini tidak sesuai ya. A. Sabar ketika mengajak orang lain berbaik, benar ya. B. Mendoakan orang yang belum bisa berbaik, benar ya. C. Membiarkan orang yang berbuat kejahatan atau maksiat. Nah ini ya C, berarti jawabannya yang tidak sesuai adalah C. Tidak boleh kita membiarkan kejahatan atau kemaksiatan. Nomor 15. Allah telah menentukan qada dan qadar setiap makhluk asali. Berikut contoh takdir mu'allaq ini ya. Mu'allaq ini ya, ada tambahan. Bukan takdirnya aja, takdir mu'allaq ya. Mu'allaq itu yang berkaitan dengan usaha manusia. Yang pertama, terlahir seorang laki-laki perempuan itu takdir mubrom. Kematian seorang takdir mubrom. Menjadi pandai karena rajin belajar, nah ini takdir mu'allaq ya. Jadi jawabannya C. Nomor 16. Hikmah beriman pada hari akhir ya. Coba kita lihat ada pilihan itu ya. Bersikap jujur dan disiplin dalam melakukan pekerjaan ya. Itu benar ya. Kita bertambah yakin kepada kebesaran Allah, benar. Jadi 1, 2, 5 ya. 1, 2, 5. B jawabannya B. Yang kaitannya dengan iman kepada hari akhir B. 1 yakni bersikap jujur dan disiplin ketika melakukan pekerjaan, karena tanggung jawab ini akan diminta pertanggungjawaban dan di akhirat ya. Yang kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah, jelas ya. Nah, begitu dahsyatnya kejadian hari akhir. Dan kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan ya, untuk bekal di hari kiamat. 1, 2, 5 ya. B. Nomor 17. Nabi Muhammad ya bersabda, ya al-Islam nadhifun fanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan, karena sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang yang bersih ya.
Gimana ya, kita coba lihat ya pilihannya. Nah ini ya, tadi kaitannya dengan kebersihan ya, D jawabannya ya, selalu menjaga kebersihan dimanapun berada. Kemudian ya selanjutnya, manfaat gemar membaca, kita lihat ya, di situ ada pilihannya. Nah yang benar adalah nomor 2, menjadikan kita pintar dan cerdas. Karena semakin banyak membaca, kita semakin banyak mendapatkan informasi dan ilmu. Kemudian menambah ilmu, pengetahuan dan informasi ya, itu yang kedua. Yang kelima, memperbanyak ide dan gagasan. 5, jadi 2, 3, 5 ya, jawabannya D, 2, 3, 5. Nomor 19, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang beliau selalu dipercaya, setiap barang dagangan dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Nah, contoh dari yang tadi dilakukan oleh Rasulullah adalah sifat dari amanah ya, amanah itu dapat dipercaya. A jawabannya. Kemudian yang ke-20, soal cerita juga. Andin setiap hari berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa bambu. Ia selalu bersemangat, tidak putus asa. Perilaku tersebut merupakan deskripsi dari sifat pantang menyerah. C ya jawabannya. Nomor 21, sikap menghargai ya, menghargai sama manusia, menerima hasil keputusan musyawarah, benar ya, tidak mengganggu ibadah orang lain, benar 1 dan 2 ya. Jadi 1 dan 2 jawabannya, nomor 21. Nomor 22, pernyataan yang sesuai dengan sikap saling menghargai ditunjukkan. Nah ini sikap menghargai ya. Nah, yang paling tepat adalah nomor 1 ya, selfie menyapu di halaman rumah untuk membantu orang tua. Tadi menghargai ya, ataupun membantu orang tua termasuk sangat sifat menghargai. Nomor 23, guru adalah orang tua di sekolah ya. Guru telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kita wajib menghormat dan patuh kepada guru. Perilaku yang menunjukkan sifat hormat dan patuh adalah mendengarkan dan menaati nasihat guru. Dari B jawabannya yang paling tepat, mendengarkan dan menaati nasihat guru. Ini salah satu sikap hormat dan patuh kepada guru. Nah, selanjutnya nomor 24 ya. Stephen bersahabat dengan Rahman yang berbeda suku agama. Mereka berjanji untuk mengerjakan tugas sekolah hari Minggu. Namun Stephen minta izin kegiatan tersebut dilaksanakan Minggu sore ya, karena ia harus ke gereja. Dengan senang hati Rahman mempersilahkan ya. Nah, sikap di sekolah Rahman adalah toleran ya. Toleransi itu adalah membiarkan dan menghormati orang lain ya, toleran agama orang lain ya, tapi tidak ikut-ikutan. Nah, toleransi itu ada batasnya, yaitu sekedar membiarkan orang lain melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, jadi tidak ikut-ikutan nimbrung ya, ikutan beribadah
Nah, karena seperti itu ada mencampur adukan ya. Jadi sekedar mempersilahkan biarkan orang lain beribadah, itu toleran. Nomor 25, perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, yang paling tepat adalah 3, 4, 5 ya. Bersahabat dengan teman beda agama, tadi bersahabat dengan teman yang berbeda pendapat, ya, masih silakan temannya untuk menjalankan ibadah. Nah, itu 3, 4, 5 jawabannya. Nomor ya, tadi ada gambar ya yang bisa untuk bersuci ya, alat yang mana saja. Batu, tanah, kertas, dan tisu. Tanah nggak bisa ya. Jadi yang paling tepat adalah B, batu, kertas, tisu, dan air. Jadi kita boleh bersuci dengan ya, beberapa alat ya. Yang pertama air, kemudian yang kedua batu atau yang sejenisnya, benda yang keras dan menyerap ya, seperti tisu ya, kemudian batu, bata ya, itu boleh, kain itu boleh untuk bersuci ya. Jadi jawabannya adalah B. Dan bersuci dengan batu atau sejenisnya disebut istijmar ya. Istijmar, jawabannya B. Nomor 27, Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu bacaan ya rukuk ya. Ada lagi bacaan rukuk yang ya, lain ya. Ini subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu ada ya bacaan rukuk. Jadi ada subhana rabbiyal azim, ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, juga boleh. Kemudian kita lanjutkan nomor 28. Cermati lafaz zikir berikut. Subhanallah artinya maha suci Allah ya. Jelas ya. 29 ada, ini ditanyakan syarat sah salatnya. Di syarat sah salat yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar, benar ya. Yang kedua berdiri bagi yang mampu, bukan syarat salat ya. Syarat sah salat ini rukun ya. Yang ketiga suci badan, pakaian dan dari najis. Nah ini benar, 1, 3. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah, bukan. Yang kelima mengetahui waktu. Nah ini benar. Jadi 1, 3, 5 jawabannya. Ini syarat 1, 3, 5. Enggak ada jawabannya ya. Jadi harusnya 1, 3, 5. Ini nomor 29. Jawabannya adalah 1, 3, 5. Ya, di sini enggak ada jawabannya ya. Jadi 1, 3, 5. Ini saya jelaskan lagi ya. Syarat sah salat yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar dengan wudhu, kalau hadas besar dengan mandi ya. Yang kedua ya, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima ya, masuk waktu sholat ya. Jadi itu ya semua apa syarat sah sholat. Jadi di sini nggak ada jawabannya. Tadi masuk waktu sholat tadi ada 5 ya. Tadi suci dari hadas kecil dan besar, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat ya, menghadap kiblat, dan masuk waktu salat. Yang selanjutnya nomor 30, membasuh kedua tangan dari ujung jari ya. Ini urutan rukun wudhu ya. Rukun itu yang harus dikerjakan, ada lagi sunnah wudhu. Jadi, urutannya adalah
Yang pertama muka ya. 3 ya, membasuh muka dengan sempurna. Ya, 3. 1, yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku. Tadi 3 1 4 2. Tadi 3 1 4 2 ya. Jawabannya kita lihat ya, 3 1 4 2. Nah, ini ya 3 1 4 2 berarti jawabannya B. Nah, nomor 31, cermati beberapa pernyataan berikut ya, tentang sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu yang pertama dikerjakan pada bulan Ramadan. Nomor 2 ya, yang selanjutnya adalah dilakukan sudah sholat isya. Nomor 4 tadi 2 dan 4 di jawabannya ya, ini tentang sholat tarawih 2 4 ya. Nomor 32, di antara hikmah zakat ditunjukkan nomor. Nah, hikmah zakat adalah membersihkan diri dan harta ya, kemudian mewujudkan rasa syukur. Jadi 1 dan 3, jawabannya 1 dan 3 itu hikmah dari zakat. Nomor 33, sikap teladan yang baik sesuai dengan narasi ya. Jadi tentang Nabi Adam ya, manusia pertama diciptakan oleh Allah ya. Ia adalah Rasul yang taat kepada Allah dan ditempatkan di surga bersama Hawa. Amal Rasul adalah manusia biasa, tidak luput dari sifat lupa. Nah, digoda oleh syaitan, maka ia melanggar dengan memakan buah yang terlarang dan diturunkan di bumi. Kemudian langsung bertobat kepada Allah dan diterima tobatnya. Jadi teladannya adalah sikap teladannya tidak sesuai nih ya. Sikap teladannya tidak sesuai. Intinya dari kuncinya tentunya tidak sesuai dengan narasi tersebut. Selalu bersyukur jika mendapat nikmat benar, selalu taat menjalankan perintah Allah benar, selalu mudah tergoda oleh bencana. Ini C, tidak sesuai ya. C. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 34, sikap keteladanan yang dapat diambil dari narasi tersebut. Ini kisah Nabi Adam ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah bersama putra beliau itu Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah, sikap keteladanannya apa ya, melakukan hal baik karena Allah, berpikir terlebih dahulu, melaksanakan Allah. Dari A jawabannya ya, melakukan perbuatan baik karena Allah, karena perintah Allah ya, dan karena Allah. Jawabannya A. Nomor 35, keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ayub ya. Kita tahu Nabi Ayub alaihissalam mendapat ujian dari Allah. Dengan diuji hartanya habis ya, anaknya meninggal semua, kemudian diuji dengan penyakit kulit ya, sampai diasingkan ya. Nah, tapi tetap tidak pernah berkeluh kesah ya, menerima takdir dari Allah. Nah, keteladanannya apa? Kesabaran dan ketabahan menghadapi ujiannya. Jadi C jawabannya. Nomor 36, ada Syarifudayatullah ya. Seorang Gunung Jati yang berdakwah di Jawa Barat ya. Itu mengislamkan masyarakat Jawa Barat. Nah, apa yang teladan yang dicontohkan adalah kesabaran ya dalam berdakwah. Di kesabaran dalam berdakwah yang dilakukan oleh seorang Gunung Jati. Jawabannya B. 37, adalah yang diambil dari kisah ya, Nabi Daud ya, selalu berzikir, tasbih ya. Kecuali di sini ya, ada kecuali, maka yang bukan dari keteladanan adalah
berbangga diri ya. B jawabannya ya. Kita lihat ada kecuali di sini. Kemudian yang selanjutnya (38) keteladanan Luqman ya. Kita tahu bahwa Luqman berpesan kepada anaknya yang pertama adalah tidak berbuat syirik, yakni beribadah hanya kepada Allah. Kemudian sabar, wasbir ala ma asabak, dan berbakti kepada kedua orang tua ya. Anishkur wali walidaik ya. Saya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 4. 1, 3, 4. B jawabannya B ya. 38 ada di surat Luqman ya. Pesannya yang pertama adalah supaya jangan berbuat syirik. Ini harus mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah. 39 perilaku yang sesuai dengan keteladanan sahabat Umar ya. Hidup bermegah-megahan, berani melakukan kebenaran, selalu bermusyawarah keputusan ya. Hidup sederhana. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 4 ya. Kita lihat ya. 2, 3, 4. 2, 3, 5 di sini ya. 2, 3, 4. Lihat. Harusnya 2, 3, 4 ya. Dua, tiga, empat ya. Di sini ada kesalahannya. 2, 3, 4. Ini artinya 2, 3, 5. 5 tidak benar. Ya. 2, 3, 4 jawabannya. Jadi nggak ada jawabannya di sini ya. Nomor 40 tentang Ashabul Kahfi ya. Kita tahu bahwasanya Ashabul Kahfi adalah orang yang sekelompok pemuda yang menghuni gua ya selama dari didudukan Allah selama 309 tahun ya, untuk menghindari dari kejaran raja yang zalim ya. Kemudian juga mempertahankan keimanan ya. Nah, maka yang sesuai dengan sikap keteladanan Ashabul Kahfi adalah dari sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar ya. Jadi jawabannya adalah A. Baik, nah ini ya yang pilihan ganda. Sekarang yang uraian ya. Di sini ada kutipan dari surat Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini intinya ya. Jadi intinya adalah bahwasanya artinya al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatmu padamu, dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Jadi ini intinya bahwasanya Islam adalah agama yang telah sempurna ya. Islam adalah agama yang telah sempurna, yang tidak boleh ditambah atau dikurangi ya. Jadi sempurnanya apa maksudnya di sini? Yang pertama adalah sempurna dalam syariat. Jadi Islam mengatur segala aspek kehidupan, yaitu aspek keyakinan, aspek ibadah, aspek akhlak ya, aspek muamalah, ekonomi, ya ada semua ya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Aspek politik semua ya diatur dalam Islam. Yang kedua, makna dari Islam telah sempurna adalah Islam berlaku sampai hari kiamat, tidak pernah kadaluarsa. Ya. Yang ketiga adalah Islam berlaku kepada semua manusia dan jin. Beda dengan
eh, syarat yang sebelumnya yang hanya berlaku pada satu kaum, Islam berlaku pada semua manusia. Ya, amma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Aku tidaklah mengutus engkau kecuali sebagai pemberi peringatan, membawa kabar gembira dan peringatan bagi seluruh manusia. Amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Jadi ini maknanya ya. Jadi agama telah sempurna dan Islam adalah agama satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 42, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci kepada nabi dan rasul pada zaman, kitab Zabur, Injil, Taurat, Zabur, Injil. Nama kitab turunkan Nabi Allah adalah wajib Ibrahim. Jelaskan 2 makna kitab suci. Ya, adalah nama kitab yang diturunkan oleh Allah. Orang yang beriman wajib membacanya. Jelaskan 2 makna diturunkannya kitab suci. Ya. Jadi kitab suci ya diturunkan oleh Allah kepada kepada manusia. Yang pertama adalah untuk sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, ya, sebagai hudan, petunjuk. Ya. Jadi yang itu yang paling utama ya. Jadi sebagai petunjuk bagi manusia supaya dia berada di jalan yang benar. Kemudian juga kitab suci tersebut mengandung kabar-kabar yang gaib, ya. Yaitu kabar tentang Allah, ya, kabar tentang Rasulnya, ya, kabar tentang kejadian yang akan datang, yang hari kiamat, dan kabar-kabar yang lainnya, yang itu wajib kita imani. Ya. Itu salah satu 2 ya maknanya. Jadi fungsinya kitab diturunkan yang utama adalah sebagai petunjuk bagi manusia agar dia berjalan di jalan yang telah digariskan oleh Allah. Ya. Juga dia sebagai cerita dan kabar ya supaya diketahui oleh manusia, seperti adalah kabar tentang Allah, ya, sifat-sifat Allah, ya, nama-nama Allah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian juga tentang Rasul, kewajiban kepada Rasul, ya. Kemudian juga tentang kabar-kabar yang lain, ya, tentang umat-umat sebelum kita, ya, tentang kejadian yang akan datang, ya, ini hari kiamat dan sebagainya. Nah ini salah satu 2 ya di antara fungsi diturunkannya kitab suci. Yang selanjutnya, Rafi adalah seorang guru SD yang mempunyai perilaku terpuji baik di rumah maupun di sekolah, sehingga sangat disenangi oleh warga namanya. Ia sangat santun kepada orang lain dan juga menghargai temannya. Dari penjelasan tersebut 3 contoh sifat santun yang menghargai teman yang dilakukan. Sifat santun ya dia sopan kepada temannya, berbicara dengan yang baik, ya, tidak berbicara kasar, ya, tidak bicara dengan tidak menghina yang lain, ya. Kemudian juga membantu temannya, ya, yang membutuhkan, ya, ataupun baik itu dengan meminjamkan, ya, sesuatu, ya. Dan juga rukun, ya, bersahabat dengan temannya dengan baik, ya, bergaul dengan temannya dengan cara yang baik. Nah ini salah satu 3 contoh dari sifat santun dan menghargai teman, ya. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ini juga salah satu contohnya. Yang keempat, nomor 44, ya. Hikmah ibadah saum atau puasa, ya. Yang pertama adalah hikmahnya adalah puasa sebagai rasa syukur kita kepada Allah, ya. Jadi ibadah yang kita lakukan salah satunya puasa adalah untuk syukur kita kepada Allah. Karena syukur ini artinya adalah terima kasih kepada Allah dengan cara
ya, apa namanya, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah salah satu dengan puasa. Yang pertama itu ya. Kemudian juga hikmahnya lagi adalah eh, bersabar ya. Kita harus banyak bersabar dalam bulan Ramadan ya, melatih kesabaran ya. Jadi melatih kesabaran menahan lapar dan dahaga ya. Bukan hanya sabar menahan makan tapi juga eh, mengendalikan diri dari sifat-sifat yang kurang terpuji yang bisa membatalkan pahala puasa seperti dusta ya, hibah dan lainnya ya. Jadi sabar. Dan yang ketiga ya, hikmahnya adalah empati ya. Jadi merasakan penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang miskin ya, yang bukan hanya Ramadan, setiap hari ia adalah selalu dalam kekurangan ya, bahkan makannya cuma satu kali ya, dua kali. Nah ini ya salah satu sifat apa namanya, hikmah dari berpuasa ya. Jika sifat ini ia bersyukur kepada Allah, bersabar dan juga empati. Dan juga puasa dapat eh, istilahnya menjaga kesehatan ya, karena puasa ini dia disiplin dalam makan, maka eh, kesehatan juga lebih istilahnya terpenuhi ya. Kesehatan karena dengan puasa bisa ya, kesehatan bisa seimbang, bisa tercapai ya. Jadi karena pola makannya diatur sedemikian rupa ya, lambung diistirahatkan, akhirnya bisa menjaga kesehatan. Itu ya antara hikmah puasa. Nomor 45, itu mensyariatkan agama Islam. Muhammad sering dihadang, bahkan diancam dibunuh orang kafir, namun beliau tetap menegakkan agama Allah, adalah agama Islam. Abu Jahal adalah orang yang sangat membenci. Pernah ketika Nabi Abu Jahal dalam komplotnya sering menghina dan mengotori dengan najis ya, namun tidak membalasnya. Tiga kata Nabi adalah, yang pertama adalah pantang menyerah ya, dalam berdakwah dia pantang menyerah. Yang kedua sabar ya, menahan apa namanya, rintangan dari berdakwah. Dan juga yang ketiga tidak membalas keburukan dengan keburukan ya. Tadi ada tiga ya. Yang pertama pantang menyerah, kemudian sabar menghadapi godaan, tantangan, dan tiga adalah tidak membalas keburukan dengan kebaikan. Nah ini ya beberapa pembahasan untuk latihan ujian sekolah ya. Mudah-mudahan ujian sekolah nanti ya nilainya pada bagus semua ya, kita doakan ya, dan mudah-mudahan semuanya lulus ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.